Di balik cadar putih itu, tersembunyi wajah yang pernah hidup di masa lalu Arya, namun tak lagi dikenalnya. Ia adalah pewaris miliuner yang hidupnya dirancang dengan sempurna, hingga neneknya meminta satu hal yang tak bisa ia tolak, menikahi seorang gadis misterius yang tak pernah ia lihat wajahnya. Tak ada yang tahu siapa gadis itu. Tak ada yang bisa menyentuhnya. Bahkan menyebut namanya dengan bebas pun terasa tabu. Namun semua berubah di hari ketujuh kematian sang nenek, ketika cadar itu perlahan dibuka, dan seisi ruangan tercengang melihat siapa sebenarnya gadis itu. Bukan hanya Arya yang tak siap, tapi seluruh keluarganya pun bungkam tak percaya. Di lantai tertinggi gedung Kusuma Corp yang menjulang di jantung kota, seorang pria muda berdiri mematung menatap keluar jendela kaca. Jas hitamnya terpasang rapi, rambutnya tersisir sempurna, dan kedua tangannya menggenggam erat secangkir kopi yang sejak tadi tak disentuh. Itulah Arya Kusuma, 28 tahun, pewaris tunggal sekaligus direktur muda perusahaan raksasa milik keluarganya. Dari luar, hidup Arya tampak sempurna, kaya, cerdas, tampan, dan dihormati. Namun hari itu, wajahnya tampak berbeda. Sorot matanya menyimpan sesuatu yang berat. Suara langkah pelan di belakangnya membuatnya berbalik. Seorang perempuan tua dengan tongkat kayu ukiran halus berdiri di ambang pintu. "Nak, duduklah sebentar dengan nenek," ucap perempuan itu. "Nyonya Kusuma." Nenek yang membesarkannya sejak kecil. Suaranya terdengar lembut, namun nadanya tak pernah bisa ditolak. Arya mendekat, duduk di sisi neneknya yang kini tampak makin kurus. Di pangkuannya ada sebungkus kain bludru merah dan secarik surat. "Nek, kenapa tiba-tiba memanggil Arya mendadak?" Nyonya Kusuma menatap cucunya dalam-dalam. "Karena waktu nenek tidak banyak lagi, Arya." Arya menelan ludah. "Jangan bicara seperti itu, Nek. Dokter bilang." "Dokter tidak bisa menghentikan waktu," potong Nyonya Kusuma tegas. "Nenek hanya minta satu hal sebelum pergi." Arya diam. Ia tahu, permintaan nenek bukan permintaan biasa. Dan ia tak bisa dengan mudah menolak. "Menikahlah." Arya langsung menoleh. "Apa?" "Menikahlah dengan gadis pilihan nenek." Beberapa hari kemudian, di ruang keluarga kediaman mewah Kusuma Family, semua anggota keluarga besar berkumpul. Suasananya aneh, ada yang penasaran, ada yang menyeringai licik, dan ada pula yang gelisah. Di tengah ruangan berdiri seorang gadis yang seluruh tubuhnya tertutup pakaian serba gelap. Hanya matanya yang tampak, bening, teduh, namun tak bisa ditebak. "Siapa dia, Nek?" tanya Tante Mirna, adik dari almarhum ayah Arya. Nyonya Kusuma hanya tersenyum. "Namanya Aluna." "Dari mana asalnya?" sambung sepupu Arya yang bernama Vina dengan nada sinis. "Kenapa wajahnya ditutupi? Takut ketahuan jelek." Arya duduk diam. Ia belum pernah bicara dengan gadis itu. Bahkan suara gadis itu pun belum pernah ia dengar. Ia hanya tahu satu hal, bahwa nenek sangat serius dengan pilihannya. Tak penting dari mana dia. Yang penting, dia baik dan cocok untuk Arya. Dia tahu cara merawat keluarga ini, ujar Nyonya Kusuma sambil menggenggam tangan cucunya. "Arya, kamu janji ya? Lamar dia besok." Arya memandangi gadis itu. Tatapan mereka bersitatap sebentar. Ada ketenangan aneh di balik tatapan gadis bercadar itu. Bukan takut, bukan gelisah, justru tenang, seolah dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Malam sebelum lamaran, Arya memutuskan berbicara empat mata dengan nenek. "Nek, kenapa begitu yakin dengan Aluna? Kita bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya." "Justru karena kamu tidak tahu," kata Nyonya Kusuma, "maka kamu akan belajar mengenalnya dari hati, bukan dari prasangka." "Tapi kenapa harus aku? Aku bisa mencari pasangan sendiri." "Bisa, tapi kamu tidak pernah benar-benar mencoba. Dan kamu terlalu sibuk mengurus bisnis. Hidup bukan cuma soal laba dan pasar saham, Arya. Kau butuh seseorang yang menahanmu tetap menjadi manusia." Diam. Hening memenuhi ruangan. Akhirnya Arya mengangguk pelan. "Baik.
Aku akan melamarnya. Pagi itu, lamaran berlangsung dalam keheningan yang canggung. Tidak ada pesta megah. Hanya keluarga dekat yang hadir. Aluna menerima lamaran itu tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya anggukan halus dan ucapan, "Saya terima," di bawah suara cadar tipisnya. Namun yang paling mengejutkan adalah sikap Arya setelah itu. Ia tidak menunjukkan tanda penyesalan. Bahkan, saat sang sepupu menyindir bahwa Arya terjebak dalam permainan nenek tua, Arya hanya menjawab, "Aku lebih percaya pada insting nenek daripada penilaian orang-orang yang hanya menilai dari penampilan." Seketika, suasana menjadi diam. Dan di antara diam itulah, Aluna menunduk dalam dan tersenyum samar dari balik cadarnya. Senyum yang tidak dilihat siapapun, kecuali Nyonya Kusuma yang memejamkan mata di kursinya, dengan senyum puas yang sangat tenang. Hujan gerimis menyambut pagi hari pernikahan Arya dan Aluna. Tak ada pesta megah, tak ada dekorasi mencolok, dan tak ada iring-iringan mobil mewah seperti pernikahan pewaris konglomerat pada umumnya. Semua terasa sederhana namun hikmat. Upacara dilangsungkan di taman belakang kediaman Kusuma, di bawah pohon Kamboja tua yang selama ini jadi favorit Nyonya Kusuma. Aluna duduk di samping Arya, diam, tenang, mengenakan gaun putih sederhana yang menutupi seluruh tubuhnya. Cadar putih susu yang lebih tipis dari sebelumnya membingkai wajahnya, namun tetap menyembunyikan hampir seluruh bagian. Para tamu hanya bisa melihat sepasang mata, mata yang tetap teduh, meski menjadi pusat perhatian seluruh hadirin. Saat penghulu mengajukan pertanyaan sakral, suara Arya terdengar lantang dan tegas, sementara jawaban Aluna datang pelan namun pasti. "Saya terima." Hanya dua kata, namun cukup membuat bisik-bisik kembali bergaung di antara para tamu. Siapa sih gadis itu sebenarnya? Aneh banget, nggak ngomong apa-apa dari tadi. Cantik nggak ya? Kok kayak sengaja disembunyiin? Beberapa jam setelah akad, Arya dan Aluna telah berada di kamar pengantin mereka di lantai 2 rumah besar keluarga. Kamarnya luas, berdesain klasik modern, dengan dinding putih dan tirai abu-abu lembut. Namun suasana di dalamnya terasa beku. Arya meletakkan jas pengantinnya di gantungan, lalu duduk di sofa dekat jendela. Aluna berdiri kikuk di tengah ruangan, masih lengkap dengan kerudung dan cadar. Koper kecilnya telah ditaruh di pojok, seperti tidak ingin mengganggu. "Kau bisa pakai kamar mandi duluan," ujar Arya, datar. Aluna hanya mengangguk pelan. Tak ada ucapan selamat malam. Tak ada ucapan terima kasih. Hanya sunyi yang menjadi jembatan di antara dua orang asing yang kini terikat dalam pernikahan sah. Saat Aluna masuk kamar mandi, Arya menghela napas panjang. Ia tahu, ini bukan awal pernikahan impian, tapi juga bukan bencana. Hanya aneh. Hari-hari berikutnya, suasana rumah tetap sunyi. Aluna tetap bersikap sopan, tenang, tidak pernah membantah atau membanting pintu. Ia bangun pagi lebih dulu dari siapapun. Menyiapkan sarapan nenek, menyapu halaman, bahkan mengecek obat-obatan nenek dengan teliti. Semua dilakukan tanpa diminta. Arya mengamati semua itu dalam diam. Sesekali ia melihat Aluna duduk sendirian di gazebo taman belakang, membaca buku atau menulis sesuatu di buku kecil yang selalu disimpannya di balik baju. Namun yang paling membingungkan bagi Arya adalah, ia tak tahu harus marah atau kagum. Karena Aluna terlalu misterius untuk dibenci, dan terlalu lembut untuk dicurigai. Suatu sore, saat Arya pulang dari kantor lebih cepat karena rapat dibatalkan, ia mendapati suara tawa pelan dari ruang tengah. Suara neneknya. Sudah lama ia tak mendengar tawa itu. Ia mengintip dari balik pintu dan melihat Aluna sedang duduk di lantai, memijat kaki Nyonya Kusuma. "Dulu saya juga pernah belajar refleksi waktu di pesantren, Nek. Tapi pasien saya dulu kambing, bukan manusia." Candanya pelan. Nyonya Kusuma terkekeh. Pantas sentuhannya bikin tenang. Kambing pun pasti betah. Arya melangkah mundur. Ada sesuatu yang berdesir aneh dalam hatinya. Ini pertama kalinya ia melihat Aluna tersenyum, meskipun tetap dari balik cadar. Suara tawanya ringan, hidup. Namun begitu Aluna sadar Arya berdiri di ambang pintu,
Ia langsung bangkit dan menunduk. Semua keceriaan tadi hilang seketika. Aku permisi ke dapur, Tuan, ucapnya lirih. Lalu melangkah pergi. Tuan. Panggilan itu membuat Arya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam harinya, Arya mendapati segelas teh di meja kerjanya. Bukan teh biasa. Ini adalah campuran bunga telang, jahe, dan daun mint. Teh yang biasa dibuatkan ibunya dulu saat Arya susah tidur karena kerjaan menumpuk. Siapa yang tahu resep ini? Arya memandang keluar jendela. Di taman, ia melihat sosok Aluna duduk memandangi bintang. Sendiri. Dalam diam. Seperti selalu. Tanpa sadar, Arya memungut buku catatan kecil yang tergeletak di meja. Ia mengira itu miliknya. Namun begitu ia buka, huruf-huruf kecil berbaris rapi. Hari ini Arya terlihat lelah. Aku ingin bertanya apakah dia baik-baik saja, tapi aku takut suaraku hanya menambah beban. Nenek sangat baik padaku, tapi aku tahu waktu beliau tak lama. Dan saat itu tiba, aku harus siap. Siap untuk pergi. Arya menutup buku itu cepat-cepat. Perasaannya campur aduk. Siapa sebenarnya gadis ini? Kenapa seolah mengenalnya lebih dari dirinya sendiri? Malam itu, saat Aluna sudah tertidur, masih dengan cadar, Arya menatap sosoknya dalam gelap. Mereka menikah. Tapi dia bahkan belum tahu seperti apa wajah istrinya. Belum pernah menyentuh tangannya dengan lembut. Apalagi mengucap, "Selamat malam," dengan tulus. Dan entah kenapa, Arya mulai merasa ingin tahu. Bukan hanya wajah di balik cadar itu, tapi jiwa yang tersembunyi di balik diamnya. Hari demi hari berlalu seperti lembaran buku yang tak kunjung dibaca tuntas. Hubungan Arya dan Aluna masih seperti dua kutub yang berjalan berdampingan, tapi tak saling menyentuh. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah, bukan pada Aluna, melainkan dalam hati Arya sendiri. Setiap pagi, ia kini memperhatikan bagaimana Aluna merapikan taman dengan sabar, memberi makan burung, menyapa para pekerja rumah tangga dengan senyum lembut meskipun wajahnya tetap tertutup. Arya mulai menyadari satu hal, Aluna tak pernah mengeluh, tak pernah bersuara keras, dan tak pernah menuntut apapun darinya. Justru kehadirannya membawa ketenangan di tengah hidup Arya yang selama ini penuh tekanan. Namun ketenangan itu justru membuat Arya semakin gelisah. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ia bukan hanya merasa penasaran pada siapa Aluna sebenarnya, tapi juga mulai merasa terikat. Suatu malam, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Rapat darurat, tekanan dari investor asing, dan angka-angka yang tak kunjung seimbang membuat pikirannya penat. Ia membuka pintu rumah dengan langkah berat, berharap malam itu ia bisa langsung istirahat tanpa beban tambahan. Namun ketika ia masuk ke ruang keluarga, suara tangis lirih menghentikan langkahnya. Arya mendekat pelan dan melihat Aluna sedang duduk sendirian di sofa, memeluk lutut, dan menunduk dalam. Isak tangisnya nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Ia ragu, hendak memanggil, tapi lidahnya keluh. Namun tiba-tiba, Aluna menyadari kehadirannya. Dengan cepat ia menyeka air mata dan berdiri. "Maaf, saya hanya kelelahan." "Tak apa," katanya sambil menunduk. "Kamu menangis?" tanya Arya tanpa sadar. Suaranya jauh lebih lembut dari biasanya. Aluna menggeleng. "Tidak, Tuan. Saya hanya mungkin rindu kampung." "Kampung?" Arya menatapnya dalam diam. Itu pertama kalinya Aluna menyebut sesuatu tentang dirinya sendiri. "Kampungmu di mana?" tanyanya. Aluna terdiam. Tangannya menggenggam kuat kain bajunya. "Di tempat yang jauh. Tempat yang tidak ingin saya kenang." Pagi keesokan harinya, Arya duduk termenung di ruang kerja pribadinya. Buku catatan kecil yang ia temukan beberapa malam lalu masih tergeletak di mejanya. Ia membuka kembali lembaran-lembaran yang sempat ia baca. "Aku tidak menyesal menikah dengannya. Yang kutakutkan hanya, jika suatu hari ia tahu siapa aku, ia tak akan memaafkan nenek. Aku ingat ketika kecil, ia pernah menyelamatkanku dari kobaran api. Saat itu aku pikir ia adalah pahlawan,
Sekarang aku hanya bisa menjadi bayang-bayang di sisinya. Arya meletakkan buku itu pelan. Kata-kata itu membangkitkan ingatannya. Saat ia masih berusia sekitar 10 tahun, keluarganya pernah mengadopsi seorang anak panti yang rumahnya terbakar. Gadis itu tinggal bersama mereka beberapa minggu, sebelum akhirnya dipindahkan secara mendadak oleh ibunya ke tempat lain. Ia bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Arya mengerutkan kening. Jangan-jangan. Ia tak bisa diam. Siang itu juga, Arya memanggil sekretaris pribadinya yang juga teman lamanya, Raffi. Raffi, bisa bantu cari tahu latar belakang istriku? Raffi tampak kaget. Istrimu? Maaf, maksudnya, Nona Aluna. Arya mengangguk. Iya, aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku ingin tahu semuanya. Dari mana dia berasal? Siapa keluarganya? Latar pendidikannya? Apa saja yang bisa kau gali? Raffi sempat terdiam. Arya, aku pernah coba cari tahu sedikit waktu pernikahanmu, tapi data tentang dia sangat minim. Seperti, identitasnya dibuat baru beberapa tahun terakhir. Nama aslinya pun mungkin bukan Aluna. Teruskan penyelidikannya. Aku butuh kepastian. Sore hari, ketika Arya pulang, ia mendapati kamar nenek dalam kondisi sepi. Nyonya Kusuma tengah tidur lelap. Namun di atas meja samping tempat tidur, ada sebuah bingkai foto tua yang baru diletakkan. Dalam foto itu tampak seorang anak perempuan kecil dengan senyum ceria berdiri di samping seorang anak laki-laki yang mirip Arya kecil. Mereka sedang memegang boneka kayu yang sama. Di belakang mereka, tampak bangunan panti asuhan. Arya memicingkan mata. Ia sangat familiar dengan boneka itu. Boneka pemberiannya. Boneka yang pernah ia hadiahkan pada gadis kecil yang ia selamatkan dari kebakaran. Jantung Arya berdegup tak karuan. Jadi benar? Malam harinya, Arya memutuskan bicara langsung dengan Aluna. Di meja makan, hanya mereka berdua. Aluna seperti biasa menyajikan makanan tanpa banyak bicara. Arya menghentikan gerakannya, lalu menatap Aluna dengan tajam. Kau kenal aku sejak kecil, kan? Aluna tertegun. Tangannya berhenti memegang sendok sup. Aku lihat foto itu. Di kamar nenek. Boneka kayu itu hanya kuberikan pada satu orang. Aluna menunduk lebih dalam. Suaranya bergetar. Saya tidak berniat menyembunyikannya, Tuan. Jadi benar. Arya menekan napasnya. Kamu, gadis dari panti itu. Aluna mengangguk pelan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya memang pernah tinggal di rumah ini. Tapi kemudian saya dibawa pergi oleh Nyonya Kusuma ke luar negeri. Saya dibesarkan secara diam-diam, agar tidak diketahui siapapun. Kenapa sembunyi? Tanya Arya, masih menahan emosi. Aluna menggigit bibir bawahnya. Karena saya bukan siapa-siapa, Tuan. Dan saya tahu, kalau saya datang kembali sebagai saya yang dulu, keluarga besar pasti akan menolak. Jadi Nyonya menyarankan, agar saya kembali dengan cara berbeda. Arya berdiri. Emosinya bukan marah, tapi bingung. Ia merasa dibohongi. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, semua ini dilakukan bukan karena niat jahat. Kamu tahu, dari awal, aku hanya ingin tahu kebenaran. Bukan, merasa dikelilingi misteri setiap hari, katanya, sebelum berbalik meninggalkan meja. Namun sebelum ia keluar ruangan, ia mendengar Aluna berkata pelan, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat langkahnya berhenti. Saya hanya ingin dekat dengan Tuan, meski Tuan tidak mengenali saya lagi. Malam itu, Arya duduk lama di balkon kamarnya, memandangi langit. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan dengan semua perasaannya. Namun satu hal mulai terasa jelas. Ia sudah tidak bisa membohongi diri sendiri. Aluna bukan hanya gadis misterius lagi. Dia adalah masa lalu yang belum selesai. Dan hatinya, sepertinya mulai melekat tanpa ia sadari. Sudah seminggu sejak malam Arya menuntut kebenaran dari Aluna. Sejak itu, suasana rumah berubah. Lebih dingin, lebih canggung. Arya menjadi lebih banyak diam.
bahkan menghindari makan malam bersama. Ia tidak marah, tidak pula mencaci. Tapi diamnya seperti dinding tebal yang tak bisa ditembus. Aluna tetap seperti biasa, mengurus rumah dan merawat Nyonya Kusuma tanpa celah. Hanya saja, sorot matanya kini lebih sering sembab, dan langkahnya lebih berat. Namun tak satu pun keluh keluar dari bibirnya. Sementara itu, kondisi Nyonya Kusuma semakin melemah. Nafasnya sesak, nadanya lebih pelan, dan wajahnya makin pucat. Tapi ia tetap tersenyum tiap kali Aluna menyuapinya makan bubur atau saat Arya menengok ke kamarnya meski hanya 5 menit. Satu malam, Nyonya Kusuma memanggil Arya masuk ke kamarnya. Lampu remang-remang menemani mereka berdua. Di sisi ranjang, terdapat sebuah kotak kecil dari kayu jati tua. "Nak," suara Nyonya Kusuma parau, tapi jelas. "Sudah saatnya." Arya duduk mendekat. "Nenek, istirahat dulu. Nenek butuh tidur. Dengarkan nenek baik-baik." Ia menatap langsung ke mata cucunya. "Nenek ingin kamu membuka cadar Aluna, bukan saat kamu siap, tapi saat keluarga besar berkumpul. Agar semuanya tahu, siapa dia sebenarnya." Arya tertegun. "Maksud nenek? Di hari ke-7 kematian nenek nanti." Suara itu tenang, seolah ia telah menerima garis takdir. "Buka dengan tanganmu sendiri. Jangan biarkan orang lain menyentuhnya." Arya menggenggam tangan keriput itu erat. Ia tidak ingin mendengar ucapan terakhir. Tapi di hatinya, ia tahu, permintaan ini lebih dari sekadar membuka sehelai kain. 3 hari kemudian, Nyonya Kusuma meninggal dunia dalam tidurnya, dengan senyum damai dan tangan Aluna menggenggam tangannya erat. Tangis pecah di seluruh rumah. Keluarga besar berdatangan, menyampaikan duka, dan sebagian juga mulai berspekulasi soal warisan. Beberapa tamu bahkan berbisik di pojok-pojok rumah, membicarakan tentang istri misterius Arya, yang sampai saat ini masih saja bercadar, bahkan di pemakaman. Sepupu Arya, Vina, tak segan-segan menyindir terang-terangan. "Kita semua berduka, tapi rasanya aneh saja. Masih seperti menyembunyikan sesuatu." "Ya, Aluna." Aluna hanya menunduk dan tidak menanggapi. Arya yang mendengar itu dari jauh, mengepalkan tangan. Tapi ia memilih diam. Waktunya akan datang. Hari ke-7, keluarga besar Kusuma berkumpul kembali di ruang tengah. Meja kayu jati yang panjang dipenuhi makanan tahlilan, air doa, dan suasana hikmat yang mulai menegang. Arya berdiri di ujung ruangan, sementara Aluna duduk di sisi kanan, tetap bercadar. Beberapa mata terus menatapnya seakan ia makhluk asing. "Terima kasih semua sudah hadir," kata Arya. Suaranya tenang tapi bergetar. "Sebelum nenek wafat, beliau meninggalkan satu pesan khusus yang ingin saya sampaikan hari ini." Ruangan menjadi sunyi. Arya menatap Aluna. Ia melangkah mendekat pelan. "Permintaan terakhir nenek adalah agar aku sendiri yang membuka cadar istriku. Di hadapan kalian semua." Beberapa orang menahan napas. Vina langsung bersikap sinis. "Akhirnya ya, kita lihat juga wajah asli gadis misterius ini." Arya menoleh tajam ke arahnya. "Diam." Kemudian, ia berdiri tepat di hadapan Aluna. Ia menatap mata gadis itu, yang kini tampak bergetar menahan tangis. Tangannya perlahan mengangkat sisi cadar putih yang selama ini menjadi tirai antara misteri dan kebenaran. Satu persatu, simpul dilepas. Sampai akhirnya, kain itu terlepas sepenuhnya. Dan semua tercengang. Wajah di balik cadar itu bukan wajah asing. Bukan wajah yang buruk rupa seperti dugaan sebagian orang. Bukan pula wanita tua yang menyamar. Wajah itu adalah wajah lembut seorang wanita muda, kulit sawo matang, berhidung mungil, dan sepasang mata yang sangat familiar. "Aluna?" bisik Arya tanpa sadar. Suara Vina tercekat. "Tunggu, bukankah dia anak panti yang dulu tinggal sebentar di rumah ini?" Orang-orang mulai berbisik. Beberapa dari mereka tampak syok. Beberapa lain memandang penuh hormat. Arya masih menatap wajah itu. Ia seperti kembali ke masa kecilnya,
ketika ia menyelamatkan seorang gadis kecil dari kobaran api dan memberinya boneka kayu sebagai penenang. Gadis yang diam-diam tinggal di rumah mereka selama seminggu, sebelum tiba-tiba menghilang karena urusan keluarga. Kini, gadis itu kembali, tapi bukan sebagai anak yatim yang tak punya siapa-siapa. Ia adalah istrinya, dan pilihan terakhir neneknya. Aluna menatap Arya, suaranya bergetar saat berkata, "Aku tidak pernah berniat menipumu. Aku hanya mengikuti jalan yang nenek tunjukkan. Beliau ingin aku kembali bukan sebagai orang yang dikasihani, tapi sebagai seseorang yang pantas berdiri di sisimu." Arya menelan ludah. Emosi berkecamuk dalam dadanya, antara marah, kagum, dan haru. Ia memegang pundak Aluna. "Kenapa tidak bilang dari awal?" "Karena aku takut kamu menolak pernikahan ini kalau tahu aku hanya gadis panti asuhan yang pernah ditolong keluargamu." Arya menarik napas dalam. "Bukan itu masalahnya. Aku hanya merasa, kamu terlalu lama memikul semuanya sendirian." Hari itu, bukan hanya wajah Aluna yang terbuka, tapi juga semua rahasia yang selama ini tertutup. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak menikah, Arya tersenyum hangat kepadanya. Bukan karena terpaksa, bukan karena permintaan nenek, tapi karena ia tahu, wanita di depannya adalah masa kecilnya, masa lalunya, dan mungkin juga masa depannya. Setelah cadar itu terbuka dan wajah Aluna dikenal kembali oleh semua yang hadir, suasana rumah keluarga Kusuma berubah drastis. Yang semula diwarnai bisik-bisik dan prasangka, kini dipenuhi keterkejutan, bahkan rasa haru. Beberapa orang menangis pelan saat menyadari bahwa gadis itu, yang selama ini dianggap tak jelas asal-usulnya, ternyata bagian dari sejarah keluarga mereka. Namun di atas semua itu, yang paling terguncang justru Arya. Bukan karena kecewa, melainkan karena baru menyadari betapa selama ini ia buta. Aluna bukanlah orang asing. Ia adalah bagian dari kenangan masa kecilnya yang selama ini hilang begitu saja. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, Arya duduk bersama Aluna di taman belakang. Langit cerah, bintang bertaburan seperti ikut mendengarkan percakapan yang akhirnya mereka mulai. Tanpa cadar, tanpa rahasia. "Kamu ingat boneka kayu itu?" tanya Arya pelan, memandangi tangan Aluna yang kini bebas tanpa sarung. Aluna tersenyum lembut. "Tentu, aku masih menyimpannya sampai sekarang. Di dalam koper kecilku yang selama ini tertutup." Arya mengangguk. "Aku ingat, waktu itu aku janji sama kamu. Kalau kamu nggak punya rumah, kamu bisa tinggal di rumahku. Dan kalau udah besar, aku akan mengawini aku," sambung Aluna, tertawa kecil. "Aku ingat. Aku kira itu hanya candaan anak kecil." "Aku juga kira begitu." Arya menoleh padanya, senyumnya lembut. "Tapi entah kenapa, hatiku sekarang justru merasa janji itu bukan candaan." Aluna menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Arya," katanya, suara bergetar. "Karena kamu tidak menjauhiku setelah tahu siapa aku." Arya menggenggam tangannya. "Karena sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya. Bukan sekadar masa lalu. Tapi kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami siapa aku. Bahkan sebelum aku tahu caraku mencintaimu." Beberapa minggu kemudian, suasana rumah besar Kusuma berubah lebih hidup. Aluna tak lagi memakai cadar, dan kini perlahan mulai membuka diri kepada keluarga besar. Bahkan Vina, yang dulu paling nyinyir, mulai mencair setelah tahu bahwa Aluna ternyata lulusan perguruan tinggi ternama luar negeri yang dibesarkan dengan penuh dedikasi oleh Nyonya Kusuma secara pribadi. "Aku kira kamu cuma gadis kampung yang dikasihani," kata Vina suatu hari. "Ternyata kamu malah lebih berpendidikan dari sebagian besar perempuan di keluarga ini." Aluna hanya tersenyum. "Aku hanya berusaha menjadi pribadi yang nenek percayai." Di kantor Kusuma Corp, Arya mulai membawa Aluna dalam beberapa rapat penting. Awalnya para direksi heran, namun setelah Aluna memberikan ide cemerlang soal pengembangan CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, dengan pendekatan kemanusiaan, banyak yang mulai kagum.
Aku ingin perusahaan ini tak hanya besar secara bisnis, tapi juga punya hati, kata Aluna saat presentasi. Seperti nenek mengajariku, membantu orang tak membuatmu rendah, justru meninggikan nilai dirimu. Arya yang duduk di sampingnya tersenyum bangga. Itulah alasan kenapa aku ingin kamu berdiri di sisiku, bukan di belakangku. Suatu sore, Arya membawa Aluna ke tempat yang sangat familiar. Panti asuhan tua yang dulu pernah terbakar. Namun kini bangunannya sudah berdiri megah, lengkap dengan fasilitas modern dan halaman bermain yang luas. Panti ini direnovasi oleh perusahaan kita, tanya Aluna dengan mata membesar. Arya mengangguk. Iya, aku ingin kamu jadi ketuanya. Bukan karena kamu dulu pernah tinggal di sini, tapi karena aku tahu kamu akan menjaga anak-anak di sini seperti nenek menjaga kamu dulu. Aluna menahan air mata. Terima kasih, Arya. Ini lebih dari mimpi. Setahun setelah semua terbuka, keluarga besar Kusuma mengadakan acara syukuran di villa keluarga. Kali ini, tak ada yang bertanya siapa Aluna. Semua tahu, dialah perempuan yang telah mengubah Arya. Bukan hanya menjadi lebih lembut dan bijaksana, tapi juga lebih utuh sebagai manusia. Di ujung acara, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Arya menggenggam tangan Aluna. Kalau waktu bisa kuputar, bisiknya, aku ingin mengenalmu bukan dari balik cadar, tapi dari hatimu, sejak awal. Aluna tersenyum. Dan kalau waktu bisa aku pilih, aku tetap ingin mengenalmu, lewat kesabaran. Karena cinta yang tumbuh tanpa dipaksa, jauh lebih kuat. Arya mencium kening istrinya pelan. Di kejauhan, seolah angin berbisik lembut membawa harum bunga Kamboja. Dan di sanubari mereka berdua, cinta pun bertumbuh. Tanpa rahasia, tanpa cadar, tanpa jarak.